فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan terkait dengan, yaitu kesimpulannya adalah, bolehkah antum beritahu anak dalil lengkapnya tentang bolehnya orang tua berkata kasar kepada anak dalam rangka mendidik anak dari kesalahannya? Tentunya ini bertahap ya. Tapi masalah bolehnya ketika diperlukan itu boleh saja. Allah Ta'ala mengatakan tentang kisah walladzi qala liwalidayhi ufil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil quruni min qabli al-qurunu min qabli wa huma yastaghitsanillah wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq. Yaitu Allah Ta'ala mengatakan, dan orang yang berkata kepada orang tuanya ufil lakuma, menggunakan kalimat uf kepada kedua orang tuanya, apakah kalian berdua menjanjikan kepadaku bahwasanya aku akan dikeluarkan dari alam kuburku sementara masa yang lampau, masa yang panjang telah berlalu. Yaitu orang ini mengingkari hari berbangkit. Dan mereka berdua memohon pertolongan kepada Allah dan mengatakan, wailaka amin, celaka engkau, berimanlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ini menunjukkan boleh orang tua mengucapkan kata yang kasar ketika anak menentang kebenaran, menentang dalil dan semacam itu. Demikian pula dalilnya adalah yang telah ana nukilkan dalam kitab hukum pemboikotan itu, dalam hadis riwayat Salim bin Abdullah, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dzannakum ilaiha. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menghalangi para wanita kalian untuk pergi ke masjid jika mereka meminta izin pada kalian untuk ke masjid. Maka kemudian Bilal bin Abdullah mengatakan, yaitu salah satu anak Abdullah, wallahi lanamna'uhun, demi Allah kami benar-benar akan menghalanginya. Ini yaitu apa? Membantah sunnah. Qal fa'aqbala alaihi Abdullah, maka ayahnya yaitu Abdullah menghadapkan wajah kepada Bilal, fasabbahu sabban sayyi'an, dia mencacinya dengan cacian yang buruk, ma sami'tuhu sabbahu mitlahu qattu, belum pernah aku mendengar dia mencacinya semisal itu sama sekali. Wa qal ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'uhun, aku menghabarkan engkau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau mengatakan demi Allah kami benar-benar akan menghalangi mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun yang diriwayat oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Mujahid tentang peristiwa itu, maka Abdullah bin Umar tidak mengajak dia bicara sampai mati. Tayyib, hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, karena memang asal hadisnya sih muttafaqun alaih. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya dari hadis ini diambil faidah, yaitu boleh seorang tua mendidik anaknya yang membantah sunnah dengan rasionya, atau membantah untuk mendidik orang alim, orang yang sudah alim tetapi menentang sunnah dengan hawa nafsunya. Demikian pula boleh juga, yaitu seorang lelaki mendidik anaknya walaupun anaknya sudah besar, jika dia mengucapkan kata-kata yang tidak layak. Boleh juga mendidiknya adalah dengan hajar, yaitu dengan pemboikotan. Tidak seperti ucapan sebagian mumayyi'un yang sekarang mengaku ikut orang besar. Mereka melarang orang tua memboikot anaknya dengan alasan ini, alasan itu, padahal masih muslim. Na'udzubillah. Tak seakan-akan mereka tidak mau ikut salaf atau lupa ajaran salaf tentang itu. Tayyib. Dan juga dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau tak salah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang Abu Bakar As-Siddiq yang menjamu beberapa tamu itu. Kemudian dia terlambat, kemudian melihat tamunya belum makan, dia menyangka bahwasanya anaknya yaitu Abdurrahman bersikap kurang terhadap tamu. Maka dia mencaci anaknya, mengatakan ya ghunsar. Ini cacian, artinya wahai anak yang menyusahkan, wahai jahil, wahai anak yang rendah, dan seterusnya. Fajadda'a wa sabba, mencaci.
menunjukkan boleh orang tua mencaci anak ketika diperlukan. Adapun kalau ternyata bukan anaknya yang salah, ya minta maaf atas kekeliruan yang ada tentunya. Ini secara mudahnya demikian. Dan ada beberapa dalil yang lain ma'ruf kalau kita lihat di dalam kitab-kitab salaf. Misalkan di dalam, kalau tak salah dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, Ana pernah mendapati kalau tak salah di situ ayah bersikap kasar kepada anaknya ketika anaknya susah dididik, menentang, membangkang padahal anaknya yang salah dan seterusnya. Tayyib. Dan ada beberapa dalil yang lain terkait dengan masalah ini. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.